selamat malam Begonia Lovers, dimanapun Anda berada. Malam hari ini saya akan mentutorialkan bagaimana penanganan begonia yang beli online. Kebetulan saya beli dari Brastagi, kampungnya begonia hybrid Rex ya. Pengirimannya 2,5 hari, bulatkan saja 3 hari ya. Ini sebenarnya sampainya tadi siang teman-teman, cuman mengapa baru saya tangani malam? Karena itu salah satu langkah pertama atau syaratnya teman-teman. Jadi seandainya begonia ini pun tiba di siang hari, jangan coba-coba untuk menanganinya atau membuka paketnya di siang hari, karena begonia ini kan masih dalam keadaan stres teman-teman. Jadi ketika kita buka di siang hari dan kita langsung tangani di siang hari, ketika akarnya masih sangat stres, belum pulih, dia akan langsung berhadapan dengan cuaca yang panas, yaitu cuaca siang hari yang terik. Walaupun kita taruh dia di tempat teduh, tapi tantangan bagi kita di MDPL sedang atau apalagi yang di dataran rendah yang cuacanya benar-benar panas, biarpun kita taruh di tempat yang teduh dan lembab, tetap kan udara panasnya sangat menyengat. Jadi saya anjurkan ditangani di pagi hari atau di sore menjelang malam atau di malam hari teman-teman. Oke, ini sebelum kita tangani, kita unboxing dulu ya. Ini paket saya beli dari Brastagi, dari Bunda Trisna Lorisna. Nanti saya taruh di deskripsinya alamat FB-nya sama nomor WA-nya kalau teman-teman yang mau pesan. Ntar kita packingannya cukup bagus ini ya teman-teman, sangat bagus kalau dari luarnya. Nanti kita lihat dalamnya di unboxing. Dia menggunakan, saya baru pertama kali ini sih memesan di Bunda Trisna karena saya mau mencoba dan mau mereview semua seller yang dari mana saja ya teman-teman, karena seller langganan saya kebetulan selalu ketinggalan jualannya. Ini ketemu Bunda ini dan saya rasa bagus dari rekomendasinya teman-teman. Jadi penasaran dan coba. Ini saya beli dua saja dengan katanya sih dikasih bonus satu yang anakan. Apa kembali punya packingan seperti ini teman-teman, di koran dan tisu, dicabut dari media tanam. Ini teman-teman begonianya kurang segar, ini sudah 3 hari.
satu-satu ya ditangani. Ini tanahnya sepertinya terlalu kering ya, tapi serba salah sih kalau terlalu becek dia busuk. Ini terlalu kering tapi akarnya masih putih. Oke teman-teman, siapkan larutan ini ya. Saya pakai air kelapa dicampur dengan gula 1,5 sendok teh. Gula ini bisa untuk membantu mensuplai tenaga air kelapa untuk mengurangi stres dan memacu akar. Ini kita rendam dulu karena akarnya sangat, untuk kasus ini akarnya sangat kering. Kalau di packingannya akarnya terlalu basah maka direndamnya cuma setengah, tapi ini karena kering semua jadi direndam semuanya. Ini direndam selama 10 menitan ya teman-teman. Panas teman tengah. Ini masih agak lumayan lebih segar. Ini indukan ya teman-teman yang harga 60.000. Masih agak sedikit lebih segar yang saya beli pertama yang 13 ID ya, yang tidak dibuat tutorial. Nah sepertinya yang agak lebih pas seperti ini, agak lembab. Kalau yang tadi terlalu kering, makanya pas dibuka dia langsung sangat layu. Nah ini daun besarnya sobek lagi. Ini teman-teman kita buka dulu daunnya satu persatu biar dia dapat akarnya dan daunnya bisa menyerap oksigen. Ini bisa direndam juga ya teman-teman. Rendam ini selain untuk meredakan stres akar, berfungsi untuk menggemburkan media tanamnya ya, agar bisa menyatu dengan media tanam yang baru. Yang ini lumayan bagus, yang ini yang sepertinya parah. Teman-teman, setelah kita rendam, jangan terlalu lama juga ya, usahakan kepalan tanahnya tidak terbongkar. Ini parah ya, ini stres berat.
kuncinya setelah kita rendam jangan langsung ditanam. Kita tiriskan sedikit teman-teman agar tidak airnya tidak menggumpal di bagian tengah. Terus, sudah seperti ini, kemudian kita tanam. Ini di media tanam yang tutorial pembuatannya ada di video saya sebelumnya yang sudah disiapkan atau didiamkan semalaman ya. Cara tanamnya jangan sampai ke batang, cukup bonggolnya saja yang ditanam sampai di batas akar. Ini termasuk yang satu ini kurang segar ya teman-teman. Untuk pengiriman usia 3 hari ini agak kurang segar. Nah, jangan sampai bisa dilihat saya tidak menanam sampai ke batang. Ini setelah seperti ini kita tambahkan kecewa daun bambu, andam bambu ya teman-teman, daun bambu lapuk di atasnya untuk menjangkau akar-akar yang ada di bagian atas tapi di bagian batang. Nah teman-teman, karena ini butuh penanganan khusus ya, ini mau mati atau papi ini boleh langsung tanam biar juga angin-angin teman-teman. Karena ini layunya cukup parah, kita akan membuang daun yang sudah rusak parah untuk mempermudah akar untuk pulih ya. Nah daunnya ini bisa ditanam. Ini daunnya parah, ini terlalu banyak yang rusak daunnya. Ini packingannya kurang bagus ya. Tapi akan terlanjur. Gitu saja dibuang. Dia hampir semua daunnya ini merusak ini. Harus kita sungkup untuk mempercepat proses adaptasi sebelum daunnya gugur semua ya. Jadi mempercepat akarnya. Caranya seperti ini, mempercepat akarnya pulih dan bisa menyalurkan makanan ke daun-daun. Di setiap sudut ditaruh bambu yang agak tipis sih lebih bagus, ini terlalu tebal ya. Diikat seperti ini. Ini untuk menjaga agar daunnya tetap berdiri sehingga mempermudah penyaluran nutrisi dari akar ke daun ya teman-teman.
teman-teman, ini untuk penanganan begonia yang tingkat stresnya sangat tinggi karena packingan dan pengiriman yang kurang baik. Jadi mau tidak mau harus kita sungkup. Syarat dari sungkup ini sama sih kalau tidak disungkup juga. Tujuan dari kita memasang cagat dari kayu dan ini ada tali teman-teman, pokoknya diakalin bagaimana supaya daunnya tidak menyentuh tanah dan batangnya tegak seperti bentuk semula agar mempermudah akar menyalurkan nutrisi ke daun. Dan fungsi kedua dari cagat ini adalah agar sungkupannya rapi, jadi ketika dia berembun, plastik yang berembun ini tidak langsung menyentuh daun ya teman-teman. Nanti sungkupan ini disarankan plastik bening, jadi kita bisa memantau tanamannya kapan saja ya. Tidak perlu terlalu rapat, jadi ada udara sedikit di sini teman-teman, tidak akan saya ikat terlalu rapat, diikat dengan tali plastik. Kalau untuk begonia anakan gampang ya, cuman bisa disungkup dengan toples kecil. Cuman kalau ini lumayan besar, agak lebih susah. Diikat seperti ini saja teman-teman. Jadi dia masih ada sirkulasi udara. Kalau diikat total, bisa ditambahkan lubang sedikit ya. Ini kalau yang seperti ini, begonianya layu begini, memang memerlukan waktu pemulihan yang sangat lama, harus sabar dan telaten. Setelah seperti ini, ditaruh di tempat teduh ya teman-teman, yang tempat teduh yang tidak terkena sinar matahari langsung tetapi masih ada cahaya mataharinya, masih terang. Jadi teduh tidak kena matahari langsung tetapi terang, di mana sirkulasi udaranya lancar atau masih ada angin. Kalau kita di daerah panas ketika siang hari itu bisa ditaruh di kamar mandi atau di bawah cuci piring yang sejuk dan lembab tetapi ada cahaya, ada terang, bisa dengan bantuan lampu atau cahaya matahari juga masuk gitu teman-teman. Nanti saya akan update ya per 3 hari, karena dia kalau mengembun harus kita buka lagi sungkupannya untuk dilap embunannya pakai tisu. Nanti saya tutorialkan lagi. Ini nanti disimpan sesuai petunjuk tadi. Kenapa pakainya ini asal-asal banget ya. Sama ya teman-teman, ditanamnya jangan sampai ke batang, itu syarat mutlak. Ini tidak saya siram lagi teman-teman, nanti akan saya siram sekitar 5-6 hari lagi, tergantung di kondisi medianya kering. Ini karena dia cukup segar. Ini atasnya saya tambahkan bambu, tidak terlalu layu seperti temannya tadi. Ini tidak akan saya sungkup teman-teman, tapi tetap harus ditahan daunnya agar tidak menyentuh tanah dan batangnya tegak untuk mempermudah proses penyaluran nutrisi. Jangan lupa ya teman-teman, ini media tanam yang sudah saya siram kemarin. Jadi saya siram dan saya
siram dengan larutan khusus. Ada di video sebelum ini. Silahkan lihat di situ cara meraciknya. Jadi dia media tanamnya sudah sejuk, tetapi tidak becek. Sudah sejuk, jadi tidak perlu disiram lagi. Ini mencegah daunnya. Tinggal dilihat situasi ya teman-teman. Kalau besok daunnya ada yang tambah layu, berarti dia harus kita sungkup atau kita tambahkan cagaknya. Bagaimana caranya? Dia berdiri seperti ini tegak. Nah, sudah selesai teman-teman. Nanti akan saya update perkembangannya ya. Ini kondisinya kalau bisa saya bilang tidak terlalu stres, ini cukup segar. Sedangkan yang disungkup ini stresnya cukup tinggi ya, karena mungkin pengiriman dan packingannya juga berpengaruh. Karena dia tipe daun yang agak tipis, sedangkan ini agak tebal, jadi dia agak bertahan. Bisa dikoreksi tadi yang itu terlalu kering ya akarnya, kepalan tanah akarnya itu terlalu kering. Kalau ini pas dia lembab, jadi dia tidak layu. Karena packingannya menggunakan keranjang yang berongga, jadi sepertinya kekurangan kelembapan yang satu ini. Karena kan udaranya lancar ini, jadi biarpun dia di packing seperti disungkup, tidak menjaga kelembapannya karena udaranya lancar masuk. Kalau ini agak lebih lembab kepalan akar, makanya dia lebih segar. Oke teman-teman ya, ini jelas ya kondisinya dan penanganan versi saya. Nanti akan saya update perkembangannya, dan jika ada gejala-gejala gejala penanganan selanjutnya tergantung gejala apa yang bisa kita amati di perkembangan di hari-hari berikutnya. Minimal 2 hari sekali kita perhatikan ya. Misalnya ini apakah perlu disungkup atau tidak, dan itu kalau dia ada embunnya apakah perlu dibuka lagi. Nanti saya akan update per 3 hari, seminggu sampai 3 bulan setelah tanam. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti. Karena sudah malam, mempersingkat durasi. Sampai di sini dulu. Nanti semoga begonia ini bisa selamat ya teman-teman. Ini sudah cara yang maksimal. Terima kasih, jangan lupa subscribe-nya, komen, and share. Salam satu hobi. Yeah.